Ya. Ya, waktu itu dari April 2011 kita membuat target. Untuk target awal ada 15 website yang diganti. Dalam beberapa bulan ada 30 website yang diganti. Kemudian berikutnya ada aktivitas lainnya gitu ya. Nah, ini harus diajukan di awal juga, baiknya targetnya berapa banyak yang akan kita rubah supaya bisa sama-sama berhitung seberapa perlunya divisi ini. Kenapa bagi saya kenapa dia harus menjadi satu divisi sendiri? Kalau kita masuk ke dalam IT, bagi saya kurang nyaman gitu. Termasuk kalau kita terlalu masuk sebagai di marketing communication yang terlalu komunikasi, yang satunya selalu terlalu teknologi, yang memang kita harus menjadi jembatan di tengahnya. Balik lagi ke core saya adalah desainnya. Nah, berikutnya ini strategi yang saya terapkan. Fokus di awal tetap pada web utamanya. Web utamanya harus jadi dan bagus gitu. Web utamanya harus menjawab. Yang kedua, bentuk tim. Kalau timnya belum mungkin di outsource. Waktu itu saya outsource. Outsource-nya Mas Fikri ke Bandung, belum lulus waktu itu. Pola kerjanya seminggu sekali ke Jakarta. Kemudian saya dapat Mas Antoni, desainernya. Kemudian tips untuk jurusan. Kita harus berani di depan mengajukan. Waktu itu ada 4 tips jurusan yang kita buat. Ini 4 pasti bisa menjawab semua kebutuhan. Jadi jangan datang ke jurusan, Pak mau buat web kayak apa, Bu mau buat web kayak apa, lamaan kayak gitu. 30 web dengan pola seperti itu nggak bakal jadi setahun juga. Jadi lebih baik kita melakukan review, kita melakukan riset kecil. Sebuah web itu yang dibutuhkan apa-apa aja, kita jadikan 4 tips itu yang kita buat untuk 30 jurusan nanti. Pasti bisa nantinya. Kemudian berikutnya juga pakai Jokowi, belusukan. Saya datangin tiap jurusan gitu. Saya ajak bicara tentang yang tadi konsep berputar itu tadi, itu yang saya tawarkan. Kemudian ada satu pendekatan juga fototim. Fototim itu website sebagus apapun mock-up-nya. Ya, kalau mock-up kan bagus gitu. Begitu kita serahkan ke orang yang kurang sadar desain, jatuhnya pasti hancur. Ya kan? Jadi untuk membuat jadi bagus, saya saya mengeluarkan waktu, yuk Pak, Bu, satu timnya datang ke studio, kita foto, edit, fotonya itu menjadi foto utama dari webnya. Oke, lighting, bagus dong gitu. Kemudian kita beri, paling nggak itu ada 2 faktor yang bisa kita dapat. Satu, menjalin kerjasama yang dekat dengan di jurusannya. Kedua, webnya setidaknya punya foto-foto bagus yang bisa diletakkan. Ya, itu dan begitu mereka mengulang saat ini, Pak, kita mau foto lagi dong Pak. Saya lagi nyari alasannya sekarang. Karena load kerjanya banyak, mereka ganti jurusan gitu ya, ganti personilnya, mau foto lagi. Tadinya itu bukan kerjaan utama gitu. Nggak tahu, nanti ngeliat nanti. Kemudian pelatihan dan pendampingan, ini yang paling berat sebenarnya. Kita harus setiap webnya naik, kita kasih pelatihan, pendampingan, lalu pilot project. Ini akan saya terapkan. Jadi kita nggak bisa berharap semuanya jadi bagus gitu ya. Lebih baik dalam misalnya 6 bulan atau dalam 1 tahun kita melihat mana yang paling aktif, mana yang paling bagus, lebih kita bagusin sekalian. Ya. Jadi kita maksimalin, jadi nanti dia yang dijadikan contoh nantinya. Jadi kalau misalnya kontennya bagus ya kita supportnya lebih bagus lagi. Oh kalau nulis sebenarnya kayak gini, fotonya juga kita bantu. Dia akan menjadi pilot project yang menarik ke web-web jurusan yang lain. Kemudian manfaatkan birokrasi. Saya bermain kalau di BINUS ada namanya Key Performance Indicator. Tiap jurusan mempunyai KPI. Jadi mereka dihitung. Saya berusaha melobi supaya posting itu dihitung menjadi sebuah laporan. Aktif atau enggak webnya gitu. Dan itu menjadi laporan kalau di tempat kami. Dan kita melakukan itu masuk ke dalam birokrasi. Kita naik ke atas ke pimpinannya, kita jadikan jadi satu sistem. Kemudian kita review menggunakan sistem itu. Jadi kita bisa dari luar. Jadi kalau kita negor bukan karena kita sebagai DMD-nya, tapi yang negor adalah sistemnya, gitu, sistem birokrasinya. Kita harus bergerak ke arah situ. Next-nya, nah pertanyaan di lapangan,
mereka selalu berjarak dulu gitu ya, berjarak dulu dengan wah pasti susah lah update web gitu. Update web itu susah gitu. Saya selalu menekankan dengan hal ini. Bapak Ibu dengan Word terbiasa, pasti terbiasa. Pernah ngirim email? Pasti pernah. Pernah attach gambar? Pernah. Ya kalau 3 itu pernah, bisa update WordPress kan? Pasti bisa. Ini yang kemenangan terbesar yang WordPress sebenarnya gitu. Tampilannya juga cuma seperti itu gitu ya, sama sekali dengan email. Jadi pada saat ini kita perkenalkan, ada yang langsung, kalau yang rajin gitu ya memang langsung gitu, makin banyak. Tapi mereka enggak, mereka sudah selesai dulu permasalahan awalnya. Mereka sudah selesai dulu permasalahan yang paling mendasar, kemudahan untuk mengupdate sebuah website. Ini yang selalu saya tekankan. Berikutnya, ini ada beberapa showcase. Ini perubahannya. Ini web yang lama berubah menjadi yang kanan. Waktu itu ini masih desainnya saya, masih kuat ngedesain waktu itu. Nextnya ini tampilan lebih zoom ya. Next, ini tampilan dalamnya. Berikutnya ini tips jurusan yang versi pertama. Jadi insight-nya sama semua. Tapi saya bedakan depannya aja. Ini yang versi fullnya. Berikutnya ini tampilan yang kiri itu kalau ada yang ingin showcase produknya mereka. Di beberapa jurusan ingin memperlihatkan produk-produknya mereka, karyanya mereka. Yang sebelah kanan basisnya ke teks, yang sebelah paling kanan itu saya nyebutnya paket hemat. Jadi ada jurusan yang memang baru dikit, begitu disodorin harus update dengan konten yang banyak, itu mereka nyerah duluan. Jadi saya buatkan satu yang hanya diisi ada 3, news, event, sama artikel di bawah. Jadi mereka nggak nyerah duluan, websitenya tetap naik. Jadi kita kasih paket hematnya, mereka tetap bisa update, KPI-nya mereka juga tetap terjaga. Nextnya, ini kurikulum. Jadi kurikulumnya kita terpusat menjadi satu tempat, lalu ditarik ke website-website jurusan. Yang mengupload kurikulum itu ada satu bagian namanya IDC, dia kerjanya upload kurikulum-kurikulum, lalu codingnya ditarik ke web masing-masing. Jadi kalau kita ke jurusan juga bisa melihat kurikulum-kurikulumnya, tapi yang mengupdate bukan orang jurusan, yang mengupdate si IDC tadi. Berikutnya, ini tiket, mungkin kemarin juga pernah sudah di-sharing. Kita kesulitan dengan jumlah pekerja. Kalau misalnya kita kerjaannya hanya melakukan layanan bantuan, habis waktunya. Jadi saya mengembangkan, kami menyebutnya tiket, ada 5 tiket. Kalau sudah keambil warnanya biru, kalau yang belum nanti warnanya hijau. Jadi kita hanya memberikan support dengan 5 tiket itu gitu. Kalau misalnya sudah biru semua ya nggak bisa, kita tunda dulu gitu, antrian. Kalau kita nggak mengembangkan ini, kerjaan kita nanti hanya support. Jadi baiknya kalau teman-teman nanti mengembangkan satu web yang untuk di institusi pendidikan, nggak ada salahnya menggunakan fasilitas support alat tiket ini.